Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk semuanya dimanapun berada. Bersama saya Mbah Roto mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Sebaik-baik amal adalah amal yang dikerjakan bila mana didasari dengan ilmu mengenal Allah. Artinya, semua ibadah itu hanya dengan didasari ilmu mengenal Allah Ta'ala, maka semua ibadahnya itu pun benar dan diterima oleh Allah. Dahulu ada sebuah cerita antara dialog Bapak Presiden pertama RI, yaitu beliau Soekarno, dan dengan guru besar kami, seorang jenderal dan juga seorang profesor. Beliau adalah Profesor Qadirun Yahya. Dalam percakapannya itu tadi, seorang Presiden Soekarno menanyakan beberapa hal kepada Profesor Qadirun Yahya. Yang pertama adalah pertanyaannya adalah, "Ya Profesor, siapakah di antara seorang presiden dan juga seorang doktor profesor dan penghuni surga yang paling mulia?" Kemudian Profesor Qadirun Yahya menjawabnya, yang paling mulia adalah penghuni surga. Karena penghuni surga itu untuk mendapatkannya dipenuhi dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dan luar biasa. Bahkan ada di agama Hindu dan Buddha itu melewati berjuta-juta ribuan kehidupan ulang kembali hanya untuk menjadi penghuni surga. Sedangkan kita, seorang doktor atau presiden, kita hanya memerlukan usaha sungguh-sungguh hanya dengan puluhan tahun saja. Demikian jawabnya Profesor Qadirun Yahya. Kemudian Presiden Soekarno bertanya kembali. Ini pertanyaan yang kedua, ini adalah pertanyaan yang lama sekali ada dalam lubuk hati Pak Presiden Soekarno, karena merasa bahwa kawan-kawannya itu yang penuh dosa telah semua meninggal dalam keadaan yang kurang baik. Akhirnya Presiden Soekarno pun menyampaikannya kepada Profesor Qadirun Yahya bahwasannya, saya pun sama-sama penuh dosa dan saya tidak mau kehidupan akhirnya itu seperti kawan-kawan yang lain. Nah, kemudian Soekarno itu pun bercerita bahwa dirinya itu sedang memperbaiki kehidupannya. Makanya dengan mulai belajar membaca sebuah hadis dan membaca Al-Quran, kemudian menemukanlah beliau suatu ayat yang di dalam ayat tersebut terdapat bahwasanya seorang wanita pelacur yang penuh dengan maksiat dalam hidupnya, hanya dengan memberi air kepada seekor anjing sehingga dapat diampuni segala dosa-dosanya dan dijadikannya penghuni surga. Sedangkan
yang tadi Profesor bilang untuk mendapatkan sebagai penghuni surga adalah dengan penuh kesungguh-sungguhan, bahkan dengan mempertaruhkan hidupnya berkali-kali kehidupan hanya untuk mendapatkan surga. Ini berbeda. Yang ini adalah yang seorang wanita pelacur hanya dengan karena memberi minum kepada seekor anjing. Ini pun jadi diampuni segala dosa dan ditempatkan di tempat surga. Kemudian Profesor Qadirun Yahya terdiam sebentar, kemudian berpikir, kemudian mulai menjawab, "Oke Pak Presiden, akan saya jawab pertanyaan Presiden yang 10 tahun belum terjawab. Mungkin dengan kebesaran Tuhan saya akan menjawab dengan waktu hanya 2 menit." Kemudian Profesor Qadirun Yahya mulai menjelaskan bahwasannya karena sama-sama Presiden adalah seorang insinyur dan Profesor Qadirun Yahya adalah seorang kimiawan, maka perbincangan mereka sangat cocok. Kemudian Profesor Qadirun Yahya menanyakan kepada Presiden Soekarno, 1 per 1 sama dengan 1, 10 per 10 sama dengan 1, kemudian 1000 per 10 sama dengan 100. Nah, bagaimanakah jika 1 per tak terhingga sama dengan tak terhingga, kemudian tak terhingga per tak terhingga sama dengan tak terhingga? Nah, dosa yang tak terhingga per tak terhingga sama dengan 0 tak terhingga. Kemudian Profesor Qadirun Yahya menjelaskan bahwasannya dosa apapun sebesar apapun jika dibagi tak terhingga maka sama dengan 0. Kemudian Presiden Soekarno menanyakan, lantas apa itu yang disebut tak terhingga? Yang tak terhingga itu adalah frekuensi atau channel yang itu bersumber daripada Tuhan atau faktor yang turun daripada Tuhan. Ibarat radio, kata Profesor Qadirun Yahya, jika kita memutar gelombangnya tidak tepat dengan frekuensi dan gelombangnya, maka tidak akan nyambung stasiun yang dipancarkan dari pusat ke radio tersebut. Maka jalan satu-satunya adalah mesti antara frekuensi dan gelombang di stasiun dengan frekuensi dan gelombang di radio ini mesti sama. Nah, artinya sebesar apapun dosa-dosa manusia, jika menggandeng dengan unsur tak terhingga, maka sama dengan 0. Kurang lebihnya begitu. Kemudian Presiden Soekarno mengatakan, "Profesor, you are wonderful." Artinya, kau sangat cerdas. Demikian selama ini pertanyaan yang Presiden Soekarno selama 10 tahun ditahannya menjadi terjawab sudah. Kemudian Pak Soekarno menyampaikan kepada Qadirun Yahya, doakan saya semoga saya bisa belajar dan di kehidupan akhir nanti bisa mati dalam keadaan tersenyum. Demikian kata-kata terakhir yang dari Presiden Soekarno disampaikan kepada Profesor Qadirun Yahya. Demikianlah dalam menuju Allah Ta'ala mesti menggandeng unsur yang mutlak. X per tak terhingga sama dengan 0. Hadirnya 0 pada saat diri kita bergandengan dengan unsur mutlak. Sebesar apapun dosa kita, jika mengandeng unsur mutlak, maka
nol lah dasar kita. Artinya seberapapun besar manusia yang telah berbuat maksiat, jika dia bertobat dan menemukan channel yang dibaliknya itu frekuensi dan gelombang Tuhan, maka otomatis semua dosa-dosanya diampuni. Selama dia masih berpegang dengan frekuensi dan gelombangnya, ketika dia meninggal pasti dia nyampe ke sumbernya. Nah, demikian pula yang dikatakan dalam sebuah ayat Al-Quran, Ar-Rahman 33, ya masarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fantanfudu la tanfuduna illa bisultan. Tidak ada satupun dari golongan jin dan manusia yang mampu menembus batasan penjuru langit dan bumi tanpa beserta dengan kekuatan Tuhan. Inilah tingginya unsur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala, faktor mutlak. Jadi apapun kita di hidup dunia ini, mestilah mencari di manakah keberadaan faktor mutlak tersebut. Yang faktor mutlak tersebut adalah nur yang turun daripada Allah Ta'ala. Nurun ala nur yahdilahu li nurihi mayasa. Allah menghampiri alamnya manusia melalui nurnya, dan nur ini ada pada manusia pembawanya, yang di zaman ini disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Inilah awal kita berhubungan dengan Tuhan, mesti ditanamkan unsur Tuhan terlebih dahulu. Karena setinggi apapun, serajin apapun manusia dalam beribadah, berbuat baik, beramal sodako, itu tidak akan mungkin bisa sampai ke hadirat Tuhan jika tanpa menggandeng unsur Tuhan itu sendiri. Baiat penanaman nur iman dan nur kitab inilah yang terpenting sebelum kita melakukan semua beribadah. Demikian sekilas hanya cerita yang itu bisa didapatkan di informasi yang lainnya, bahwasanya ada dialog antara Presiden Soekarno dengan guru kami, yaitu beliau Profesor Kadirun Yahya. Kami hanya meneruskan visi misinya, menyampaikan agama secara ilmiun wa amaliyun. Karena bahwasanya bahwa Islam adalah ya'lu wala yu'la alai, sangat tinggi, tidak tolok bandingnya. Terima kasih. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.